Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas siapa itu Ahmad Sara, atau yang disebut dengan nama lain adalah Muhammad Jaulani, yang sekarang memimpin pemerintahan Suriah saat ini ya, yang sudah berhasil menumbangkan rezim Syiah Bashar al-Assad yang menindas rakyatnya. Dan banyak kelompok, terutama adalah orang-orang Syiah. Ini nanti saya kasih screenshotnya, mungkin sudah saya kasih screenshot ini ya, bahwa orang Syiah ini memang dari awal dia adalah membangun narasi propaganda ataupun fitnah yang mengatakan bahwa Ahmad Sara itu adalah antek intelijen yang disusupkan oleh Amerika ke Suriah. Ini orangnya adalah orang Syiah ya. Kita akan buka dan nanti ada gambar-gambar yang mendukung bahwa dia itu adalah orang Syiah. Dan banyak sekali ya orang-orang Syiah itu karakternya seperti ini, mengatakan bahwa Ahmad Sara dan pasukannya adalah antek buatan Amerika, karena mereka beralibi bahwa dulu Ahmad Sara ini ketangkap oleh Amerika, kemudian mungkin dari proses ditangkapnya inilah kemudian Amerika menjadikan Ahmad Sara ini sebagai agen intelijennya. Nah, yang uniknya adalah kenapa dengan dijadikan antek Amerika justru Ahmad Sara ini dipenjara sampai 5 tahun. Kan kalau dia itu mau menjadi anteknya Amerika, kan tidaklah mungkin mau dipenjara sampai 5 tahun. Inilah kerangka cara berpikirnya ya. Dan kemudian kita akan masuk alurnya, di mana justru Ahmad Sara itu berjuang di Suriah, di Irak, kemudian di Suriah dengan pasukannya, sama sekali tidak ada bantuan senjata yang diberikan oleh Amerika, sama sekali tidak ada. Yang justru membantu adalah pasukan Turki, yang mana memang pasukan Turki itu adalah anggota NATO. Tapi Turki sama sekali tidak tunduk dengan Amerika, sama sekali tidak. Terbukti dulu membeli rudal S-400, penangkal rudal balistik ataupun sejenis rudal balistik yang mampu menangkal pesawat tempur, mampu menembak pesawat tempur, mampu menembak rudal yang didatangkan musuh dari luar, menembak Turki. Ini ada rudal penangkalnya adalah S-400 yang dibeli dari Rusia. Padahal Amerika sangat menentang kebijaksanaan Turki. Dengan pembelian itu Turki mendapatkan sanksi dari Amerika. Dan kemudian sanksi dari Amerika adalah pencabutan dari pesawat tempur F-35, yang mana Turki sudah bekerjasama untuk membeli F-35 sejumlah, kalau tidak salah, 35 pesawat tempur F-35, pesawat siluman generasi ke-6. Dan itu dibatalkan sepihak oleh Amerika. Padahal di awal mereka sudah bekerjasama untuk membuat proyek itu dilakukan kerjasama dengan Turki dan Amerika. Tapi justru itu dibatalkan secara sepihak oleh Amerika gara-gara Turki membeli penangkal rudal S-400 dari Rusia, dan itu sudah dibeli ya, dan itu kemudian dapatkan sanksi dari Amerika. Tapi sanksi itu tidaklah masalah. Dan banyak sekali ya kejadian bahwa kudeta yang dialami Erdogan dulu itu tokoh
pemimpin kudeta itu justru sekarang di Amerika dan dilindungi di Amerika. Ya, inilah fakta yang terjadi. Jadi tidaklah kemudian Turki sebagai anggota NATO kemudian berkiblat pada Amerika dan mensokong Amerika, tidak. Faktanya penyerang Venezuela Turki tidak ikut bergabung, dan itu ya. Jadi NATO adalah menjadi anggota NATO itu adalah strategi Turki di dalam pengembangan kekuatan militer di Turki, yang mana dengan kekuatan militer yang besar itu akan utama dari sisi positifnya, dari sisi keuntungannya adalah Turki mampu melindungi negara Turki dari ancaman negara manapun, ancaman dari negara Israel atau lain sebagainya. Inilah Turki bisa mengembangkan kemampuan militernya. Terbukti Turki bisa mampu membuat pesawat nirawak atau pesawat tanpa awak, Bayraktar dan lain sebagainya, yang mana Bayraktar ini adalah sangat presisi dalam menembak target musuh yang perlu ditembak. Dan di perang Armenia Azerbaijan, drone Turki ini, pesawat tanpa awak ini sangat terbukti pesawat yang canggih dan presisi dalam menghancurkan target musuh, dan itu laku keras. Dan sekarang sudah membangun pesawat generasi yang ke-6, pesawat siluman generasi yang ke-6 yang disebut Kaan, yang prototipenya mungkin tahun 2026 ini sudah terbentuk prototipenya, dan setelah prototipe itu berhasil, kalau tidak salah kemarin-kemarin sudah terbentuk prototipenya dan sudah diuji terbangkan, sudah maksimal, sudah bagus, tinggal pengembangannya, sudah tinggal produksinya. Nah, inilah tentang Turki ya. Kemudian kembali pada fitnah yang disampaikan oleh orang-orang atau kelompok, terutama orang Syiah, yang mengatakan bahwa Ahmad Syara ini adalah antek dari Amerika, bahkan antek dari Israel. Kita akan cari latar belakang dari Ahmad Syara ini ataupun Muhammad Jawlani ini. Ahmad Syara atau Jawlani ini adalah lahir tahun 1982 di Arab Saudi, tapi orang tuanya berasal dari Suriah, dan orang tuanya bekerja di Arab Saudi ya, itu menjadi kalau tidak salah arsitek. Dan tahun 2003 Muhammad Jawlani ini masuk ke Irak, yang mana di Irak terjadinya perang antara Amerika dan Irak, antara Amerika dan Saddam Hussein. Dan di situ Muhammad Jawlani ketangkap oleh tentara Amerika, dan kemudian Ahmad Syara ini dipenjara sampai 5 tahun. Tapi dia masuk ke Irak dengan nama samarannya, bukan Muhammad Jawlani, dan kemudian terbebaskan selama 5 tahun, kemudian terbang ke Suriah. Suriah membangun, dan di Suriah saat itu tahun 2011 dan Jawlani masuk ke Suriah dengan posisi dia adalah didapat perintah dari Ayman al-Zawahiri, dia adalah penggantinya, adalah kelompok Al-Qaeda di Irak kalau tidak salah ya, di Irak. Kemudian Ayman al-Zawahiri ini memerintahkan Ahmad Syara untuk mendirikan kelompok yang namanya Jabhah Nusrah, yang mana Jabhah Nusrah ini kemudian berperang melawan Bashar al-Assad. Tujuan Jabhah Nusrah itu sebenarnya ingin menyelamatkan kaum muslimin dari penindasan yang dilakukan oleh
rezim Suriah saat itu yang di backup oleh koalisi Rusia, Iran, dan milisia. Dan pada akhirnya Jabhat Nusrah dibentuk di Suriah, dan kemudian kalau tidak salah 2014 ya, 2014 atau 2013. Itu kemudian tahun 2017 Jabhat Nusrah itu dibubarkan karena strategi politik yang dilakukan oleh Ahmad Syara, karena kelompok ini dicap teroris oleh Amerika dan pasukan Eropa Barat dan selalu dijadikan target oleh mereka. Maka Jabhat Nusrah ini dibubarkan dan tidak menjadi perpanjangan tangan dari Ayman al-Zawahiri, tapi Jabhat Nusrah itu awalnya berganti dengan Jabhat Fatah Asyam. Kemudian bertahan 1 tahun, kemudian berganti dengan Hayat Tahrir Asyam yang disingkat dengan HTS. Dan HTS ini berkoalisi ataupun bersatu dengan kelompok oposisi yang lain, yang mana kemudian didukung oleh pasukan Turki. Nah, dengan didukung pasukan Turki ini kemudian HTS itu berkembang di Idlib ya, karena kaum muslimin Sunni itu terusir dari tanah kelahirannya, dari kampung halamannya, kemudian terpusat di daerah Idlib, dan disitulah kemudian pasukan HTS ini berkembang dan membangun kekuatan. Dan pada akhirnya tahun 2024 itu HTS mampu mengusir pasukan Syiah Bashar al-Assad dan koalisinya dan atau sekutunya, Rusia, Iran, dan pasukan Syiah yang ada di Suriah. Dan alhamdulillah pada tahun itu bisa dikuasai wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh rezim Bashar al-Assad. Dan kemudian Bashar al-Assad ini melarikan diri ke Rusia. Dan di sini banyak orang mengatakan bahwa Ahmad Syara Muhammad Jawlani ini adalah antek dari Amerika ataupun bahkan antek dari Israel. Kenapa demikian? Banyak orang mengatakan demikian karena dendamnya mungkin ya seperti kelompok Syiah itu dan yang lainnya, bahkan mengikuti kata-kata yang berita yang disebarkan oleh orang-orang Syiah ataupun bahkan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak ataupun sakit hati dengan Muhammad Jawlani seperti ISIS, karena rival utama dari pasukan Ahmad Syara ini adalah pasukan ISIS, karena kedua kelompok ini dari awal memang saling berseteru atau bersengketa satu dengan yang lain. Bentrokan sering terjadi. Nah, karena perbedaan pemahaman dan akhirnya mereka memang sampai sekarang berseteru. Dan di sini saya akan menyanggah apa yang telah disampaikan oleh banyak orang, yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Jawlani Muhammad Syara itu adalah antek dari Amerika. Kalaupun dituduh sebagai antek dari Amerika, kenapa justru Amerika sebelum Ahmad Syara berhasil menggulingkan Bashar al-Assad dituduh teroris, kemudian
siapapun yang berhasil menangkap Ahmad Sarah akan diberikan hadiah berupa uang senilai 158 miliar ataupun senilai 10 juta dolar Amerika. Itu dibuat sandiwara oleh Amerika. Siapapun yang dapat menangkap Ahmad Sarah, hidup ataupun mati, itu akan mendapatkan hadiah sebesar itu. Itu faktanya ya. Kenapa kok banyak orang justru menuduh bahwa Ahmad Sarah itu anteknya Amerika. Justru Amerika sendiri menuduh ataupun menyebut bahwa Ahmad Sarah itu adalah teroris, dan kemudian akan memberikan hadiah siapapun yang bisa berhasil menangkapnya dengan hadiah sebesar itu. Nah, aneh kan, menuduh Ahmad Sarah sebagai antek Amerika. Dan selama perang dengan Bashar al-Assad, sama sekali senjata peralatan militer, perlengkapan militer sama sekali tidak ada pemberian dari Amerika, tidak ada. Justru yang didukung oleh Amerika adalah pasukan SDF atau PKK yang sekarang yang kemarin digempur oleh pasukan Ahmad Sarah yang menjadi penguasa di pemerintahan Suriah saat ini. Jadi tidak logis, tidak benar ketika Ahmad Sarah itu dituduh sebagai antek Amerika. Dan kalaupun masalah bentuk pemerintahan itu sebagai demokrasi, itu adalah pilihan Ahmad Sarah sendiri. Tidak ada tekanan dari pihak manapun. Tidak ada tekanan dari pihak manapun, karena Ahmad Sarah sama sekali tidak ditekan oleh siapapun. Dan dukungan Turki dengan Ahmad Sarah itu karena satu akidah. Dimanapun Turki itu, kalaupun kaum muslimin itu tertindas, mereka selalu bersuara melakukan pembelaan terhadap muslim yang tertindas, terhadap Palestina, terhadap muslim Rohingya. Turki terus bersuara. Jadi tidak bisa kemudian bahwa dikatakan Ahmad Sarah itu sebagai antek Amerika dan kemudian Turki, Erdogan juga disebut antek Amerika, tidak bisa. Karena kita lihat pengaruhnya, efeknya, hasilnya, di mana justru pasukan Turki, pemerintahan Suriah justru sama sekali tidak menindas kaum muslimin. Sama sekali tidak. Kalaupun mereka disebut sebagai antek Amerika ataupun Israel, justru mereka menindas kaum muslim, tapi faktanya tidak. Demikian, semoga kita tercerahkan, jangan sampai kita termakan dengan berita-berita hoax yang justru akan memecah belah persatuan kaum muslimin ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.